Kodok itu kan evolusi dari cebong. Cebong itu 2 tahun lalu, mungkin sekarang udah besar jadi kodok gitu. Tetapi jadi berita justru karena Ibu Mega menangis hanya karena istilah kodok dia temukan dipakai untuk mengolok-olok Pak Jokowi. Padahal sebetulnya itu istilah yang dibuat sendiri oleh kalangan istana karena Pak Jokowi suka piara kodok. Lalu satu waktu orang-orang di sekitarnya pakai topi dan menganggap bahwa kami bangga jadi cebong. Ya udah, itu udah selesai. Jadi Ibu Mega terlambat informasinya. Sudah 2 tahun baru mengerti soal itu. Tapi lebih dari itu, seharusnya Ibu Mega menangis karena kebijakan presiden yang gagal menyehatkan rakyat. Harusnya kita menangis karena ada 100.000 lebih manusia Indonesia tewas oleh COVID. Dan bahkan kita mesti bayangkan bakal ada 100.000 lagi mungkin. Karena pemerintah menganggap COVID ini akan sampai 2024. Karena itu pemilu mesti diperpanjang. Kekuasaan harus ditunda sampai 2027. Itu berarti ada 5 tahun lagi manusia Indonesia akan tewas. Mestinya Ibu Mega bersedih terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mampu menyehatkan dan menyelamatkan nyawa manusia Indonesia. Itu harusnya tuh. Ya, tapi ya udah kita pahami karena Ibu Mega memang psikologinya kadang-kala dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dari marah-marah terus pergi sedih. Tapi itu kita pahami sebagai watak Ibu Mega aja, nggak ada soal. Saya tentu nggak mungkin mengolok-olok orang tua dari teman saya, apalagi orang tua saya tuh. Karena orang tua itu nggak bisa diganti. Walaupun orang tua itu bikin salah, dia tetap ayah, tetap ibu kan. Tapi presiden kalau bikin salah, dia harus dikritik tuh. Jadi presiden itu bukan orang tua, bukan bapak atau ibu. Kita mesti hilangkan feodalisme ini. Presiden dipilih untuk memimpin kita, dan karena dia dipilih, maka dia bisa diturunkan. Kita ganti presiden setiap 5 tahun. Kita nggak ganti orang tua setiap 5 tahun. Orang tua itu abadi, kekal. Jadi kalau Pak Muldoko punya perspektif Pak Jokowi itu adalah orang tua, itu artinya dia jadikan presiden itu seumur hidup. Kan itu logikanya begitu. Ini Pak Muldoko juga nggak paham tentang demokrasi. Mungkin kalau dia paham, dia tidak memakai istilah itu tuh, dan dia mesti cari cara. Tapi karena nggak paham, maka apapun diedarkan untuk menghalangi orang memberi kritik. Jadi mural itu ya udah dihapus. Tetapi yang dihapuskan chatnya itu bukan kenangan publik, bukan memori publik terhadap kebijakan Pak Jokowi yang seringkali not found. Memang kita nggak pernah lihat apa kebijakan Pak Jokowi kan. Di luar negeri not found, di dalam negeri sama sebetulnya tuh. Tapi bagian-bagian ini yang memang menjengkelkan, tapi itulah demokrasi. Satu waktu mungkin nanti kita harus minta izin untuk bikin mural, harus minta izin ke Partai Golkar. Karena nanti ada kewajiban bahwa bikin mural itu boleh, tapi catnya kuning. Atau ke PDIP itu. Bikin mural oke, tapi pakai cat merah tuh. Karena ini ajaib kan. Jadi istana ini betul-betul akhirnya kita tahu bahwa istana nggak paham demokrasi. Setiap kali ada soal begituan, langsung ini melanggar hukum. Loh, itu ruang publik dibikin untuk tempat pameran kreativitas publik. Mesti minta izin, nggak perlu minta izin. Di dalam demokrasi semua boleh, kecuali yang dilarang. Sekarang Jokowi putar, semua tidak boleh, kecuali yang diizinkan. Karena itu kita mesti minta izin. Kan itu ajaib kan, apalagi ini adalah ekspresi seni itu. Yang datang dari street smart, ada kecerdasan. Seniman-seniman jalanan ini kan cerdas. Jadi dia manfaatkan ruang publik yang memang hak dia. Masa mural ditulis di WC, itu yang nonton cuma staf khusus istana nanti.